Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hidayah. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 di Stikes Mitra Diguna Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang TB paru. TB paru disebut dengan tuberkulosis, disingkat TBC atau TB, singkatan dari tubercle bacillus, merupakan penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain Mycobacteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis, disingkat MTB atau MTBC. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa berdampak pada bagian tubuh lainnya. Tuberkulosis menyebar melalui udara ketika seorang dengan infeksi TB aktif batuk, bersin, atau menyebarkan butir ludah mereka melalui udara-udara. Infeksi TB umumnya bersifat asimptomatik dan laten. Namun hanya 1 dari 10 kasus infeksi laten yang berkembang menjadi penyakit aktif. Bila tuberkulosis bisa tidak diobati, maka lebih dari 50% orang yang terinfeksi bisa meninggal. Gejala klasik infeksi TB aktif yaitu batuk kronis dengan bercak darah sputum atau dahak, demam, berkeringat di malam hari, dan berat badan menurun. Dahulu TB disebut penyakit konsumsi karena orang-orang yang terinfeksi biasanya mengalami kemerosotan berat badan. Infeksi pada organ lain menimbulkan gejala yang bermacam-macam. Diagnosis TB aktif tergantung pada hasil radiologi, biasanya melalui sinar dada, serta pemeriksaan mikroskopis dan pembuatan kultur mikrobiologis cairan tubuh. Sementara itu, diagnosis TB laten bergantung pada tes tuberkulin kulit atau tuberkulin skin test dan tes darah. Pengobatan sulit dilakukan dan memerlukan pemberian banyak macam antibiotik dalam jangka waktu lama. Orang-orang yang melakukan kontak juga harus menjalani tes penapisan dan diobati bila perlu. Resistensi antibiotik merupakan masalah yang bertambah besar pada infeksi tuberkulosis resisten multi obat (TB-MDR). Untuk mencegah TB, semua orang harus menjalani tes penapisan penyakit tersebut dalam mendapatkan vaksinasi Basil Calmette Guerin. Para ahli percaya bahwa sepertiga populasi dunia telah terinfeksi oleh tuberkulosis dan infeksi baru terjadi dengan kecepatan 1 orang per 1 detik. Pada tahun 2007 diperkirakan ada 13,7 juta kasus kronis yang aktif di tingkat global. Pada tahun 2010 diperkirakan terjadi pertambahan kasus baru sebanyak 8,8 juta kasus dan 1,5 juta kematian yang mayoritas terjadi di negara berkembang. Angka mutlak kasus tuberkulosis mulai menurun semenjak tahun 2006. Sementara kasus baru mulai menurun sejak tahun 2002. Yang penting adalah HIV. 13% dari seluruh kasus TB ternyata terinfeksi juga oleh virus HIV. Masalah ini umum ditemukan di kawasan sub-Sahara Afrika yang angka HIV-nya tinggi. Tuberkulosis terkait erat dengan kepadatan penduduk yang berliban serta gizi buruk. Keterkaitan ini menjadi TB sebagai salah satu penyakit kemiskinan utama. Orang-orang yang memiliki risiko tinggi terinfeksi TB antara lain orang yang menyuntik obat terlarang, penghuni dan karyawan tempat-tempat berkumpulnya orang-orang rentan, misalnya penjara dan tempat penampungan gelandangan, orang-orang miskin yang tidak memiliki akses perawatan kesehatan yang memadai, minoritas suku yang berisiko tinggi, dan para pekerja kesehatan yang melayani orang-orang tersebut. Penyakit paru-paru kronis adalah faktor risiko penting lainnya. Silikosis meningkatkan risiko hingga 30 kali lebih besar. Orang-orang merokok memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena TB dibandingkan yang tidak merokok. Adanya penyakit tertentu juga dapat meningkatkan risiko berkembangnya tuberkulosis, antara lain alkohol, kecanduan alkohol, dan diabetes mellitus. Risikonya 3 kali lipat. Obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dan infliximab, antibodi monoklonal, juga merupakan faktor risiko yang semakin penting, terutama di kawasan dunia berkembang. Meskipun kerentanan genetik juga bisa berpengaruh, tetapi para peneliti belum menjelaskan sampai sejauh mana peranannya. Mekanisme penularan. Ketika seseorang mengidap TB paru aktif batuk, bersin, bicara, menyanyi, atau meludah, mereka sedang menyemburkan titis-titis aerosol infeksius dengan diameter 0,5 hingga 5. Bersin dapat menghasilkan partikel kecil-kecil hingga 40.000 titis. Tiap titis bisa menular penyakit tuberkulosis karena dosis infeksius penyakit ini sangat rendah. Seseorang menghirup kurang dari 10 bakteri saja bisa langsung terinfeksi. Orang-orang yang melakukan kontak dalam waktu lama, dalam frekuensi sering, atau selalu berdekatan dengan penderita TB berisiko tinggi ikut terinfeksi. Dengan perkiraan angka infeksi sekitar 22%. Seseorang dengan tuberkulosis aktif dan tidak mendapatkan perawatan dapat menginfeksi 10-15 atau lebih. Orang lain setiap tahun biasanya hanya mereka yang menderita TB aktif yang dapat menularkan penyakit ini. Orang-orang dengan infeksi laten diyakini tidak menularkan penyakitnya.
Kemungkinan penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain tergantung pada beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain jumlah titis infeksius yang disemprot oleh pembawa, efektivitas